Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Setiap hari kita selalu berinteraksi dengan uang. Apakah itu menerima uang atau mengeluarkan uang? Hubungan kita dengan uang itu sangat dekat, tapi sayang, kita sangat sering salah paham terhadap uang. Ada 5 kesalahan dasar yang kadang sering dilakukan orang dalam menyikapi uang. Pada video kali ini, saya ingin membahas secara ringkas tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan orang terhadap uang. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Klik tombol like jika sahabat ruang belajar menyukai video ini. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada lebih banyak orang, agar mereka juga dapat manfaat yang sama dari apa yang kita diskusikan hari ini. Oke, yuk kita mulai saja ya pembahasannya. Berapa sih income Anda hari ini? Berapa banyak uang sih yang selalu Anda terima setiap bulan? Satu hal nih yang pasti, bahwa uang yang datang pada kita itu nggak tetap. Apa yang kita terima kemarin belum tentu sama dengan apa yang kita terima hari ini, dan belum tentu juga sama dengan esok. Kadang kita menganggap apa yang kita terima, uang yang datang pada kita itu sifatnya tetap. Kesalahan ini mengakibatkan kita punya dua sikap yang sama-sama buruk. Ketika kita punya income yang besar dan kita menganggap bahwa income itu adalah sesuatu yang tetap, kita menerima income secara rutin segitu, terus-menerus setiap bulannya, maka kita punya potensi menganggap income kita bulan depan sama dengan sekarang. Dan kita menganggap income kita tahun depan sama dengan sekarang. Bahkan bisa jadi income kita 5 tahun yang akan datang sama dengan sekarang. Anggapan yang salah ini yang meyakini bahwa income kita sama besarnya membuat kadang kita bertindak nggak objektif. Kita kadang nggak serius dalam kelola uang. Ketika income kita besar dan kita mengelolanya dengan kacau dan menganggap income kita selalu sama, maka efeknya apa? Kita nggak punya tabungan. Dan efek paling buruk, ketika income itu turun, maka kita akan kelabakan. Saya punya satu contoh kisah nyata. Ada salah satu saudara dekat saya, income-nya cukup besar, sekitar 25 juta per bulan. Kemudian ia yakin dan percaya bahwa income itu akan stabil bahkan terus naik. Kemudian ia pun mengambil rumah dengan cicilan 8 juta per bulan. Kemudian mengambil cicilan mobil dengan nilai 4 juta. Kemudian dia juga masih punya tanggungan hutang di bank sekitar 3 juta. Dari sini saja ia sudah punya tanggungan sebesar 15 juta per bulan. Belum lagi untuk biaya sekolah, biaya setiap hari, dan pendek kata setiap bulan dia hanya bisa nyimpen sekitar 2-3 juta dari total penghasilan sebesar 25 juta itu. Seiring dengan berjalannya waktu, 3 tahun pun berlalu dan hari ini ternyata income-nya turun drastis menjadi 13 juta rupiah per bulan. Apa yang terjadi? Ia kebingungan karena jumlah tanggungan hutangnya sangat besar. Setiap bulan ia punya cicilan sekitar 15 juta, sementara hari ini income-nya 13 juta. Ini adalah satu anggapan yang sangat salah bahwa mengasumsikan bahwa income kita itu akan tetap, sehingga kita akan cenderung salah kaprah dalam mengelola uang. Efek yang kedua, ketika kita menganggap income kita adalah sama, terlebih jika income kita adalah kecil, kita akan merasa putus asa, menganggap bahwa kita nggak bisa mengubah hidup kita. Kita mengasumsikan bahwa takdir kita segini, maka udah besok juga sama. Katakanlah income kita cuma 1 juta, maka kita mengasumsikan besok juga 1 juta, bulan depan juga 1 juta, tahun depan juga 1 juta. Maka inilah salahnya. Ketika kita menganggap income kita selalu sama, uang yang kita terima selalu sama, ini punya potensi menghadirkan kecerobohan sekaligus keputusasaan. Ketika kita punya income besar, kita akan jadi orang ceroboh. Ketika kita punya income kecil, kita akan tumbuh menjadi orang yang putus asa. Berbeda dengan uang datang yang jangan pernah kita anggap sama, maka uang keluar itu punya pola yang sangat berbeda. Uang keluar itu punya kecenderungan sama dan terus membesar.
Jika hari ini teman-teman mengeluarkan uang secara rutin tiap bulannya 2 juta, maka punya potensi 2 tahun lagi kita akan mengeluarkan uang menjadi 3 juta bahkan 4 juta. Karena memang ini sifat dasar pengeluaran, cenderung tetap dan semakin meningkat. Sifat ini harus kita pahami bahwa kita harus lebih produktif karena pengeluaran kita di masa mendatang nggak semakin turun, justru sebaliknya semakin naik. Walaupun kita hidup hemat sekalipun, kita harus ingat bahwa inflasi itu selalu terjadi setiap saat, selalu terjadi setiap waktu. Maka pengeluaran kita otomatis juga naik. Belum lagi ketika tanggungan keluarga kita meningkat, kita sudah punya anak, kemudian anak kita sekolah. Maka inilah sifat dasarnya bahwa pengeluaran kita cenderung tetap dan selalu naik. Jangan salah kaprah, jangan menganggap bahwa pengeluaran kita itu pasti turun, pengeluaran kita itu pasti tetap. Enggak, ini kesalahan besar. Satu lagi nih yang harus kita pahami bahwa uang itu liquid, uang itu mengalir. Uang itu nggak akan pernah bisa diam kecuali kita yang mendiamkannya. Sifat dasar uang yang sangat liquid inilah yang membuat uang sangat mudah datang, juga sangat mudah pergi. Kondisi ini pula lah yang membuat orang sangat sulit menabung, sangat sulit untuk mengendalikan uang. Karena memang sifat dasar uang itu mengalir. Sifat dasar uang itu mengalir dari siapa? Dari orang yang gak sabaran, dari orang yang serakah, dari orang yang punya gengsi tinggi, pada orang yang hidup sederhana, pada orang yang sangat sabar, dan pada orang yang berpikir jauh ke depan. Kalau kamu ingin didatangi uang, maka kita harus sabar, kita harus produktif, dan kita harus hidup sederhana. Sementara kalau kamu ingin uang selalu pergi dari kamu, silahkan jadilah orang yang sangat gak sabaran, serakah, ingin semuanya cepat. Kesalahan keempat nih, yang kadang sering dilakukan orang dalam menyikapi dan mengelola uang adalah menganggap bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Mereka mengasumsikan semakin banyak uang kita pasti semakin bahagia. Padahal realitanya nggak seperti itu. Uang itu penyempurna kebahagiaan, bukan sumber utama kebahagiaan. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita punya banyak uang kita pasti otomatis menjadi bahagia. Karena bahagia itu ada di pikiran, bukan ada pada uang. Banyak orang menganggap mengelola uang kecil itu sulit, sementara mengelola uang besar itu jauh lebih mudah. Ini adalah asumsi yang salah. Jika kita mengelola uang yang kecil saja nggak mampu, maka jangan pernah berharap kita punya kemampuan yang baik dalam mengelola uang. Jika hari ini sahabat semua punya income 2 juta dan ternyata kita gagal mengelola itu, justru kita punya banyak hutang, maka tidak berarti ketika teman-teman punya income 50 juta, teman-teman pasti bisa nabung, teman-teman pasti bisa lepas dari hutang. Ini adalah asumsi yang salah besar, bahwa ngelola uang besar dan kecil itu sama-sama mudahnya kalau kita mampu, tapi menjadi sama-sama sulitnya kalau kita nggak punya kemampuan. Kalau sahabat semua mampu mengelola uang 2 juta dengan sangat baik, kemudian dengan uang yang sedikit itu kita selalu mampu menabung, maka ini kabar baiknya. Jika teman-teman punya kesempatan, punya income besar, katakanlah 100 juta, maka teman-teman pasti punya kemampuan yang baik untuk mengelolanya. Namun sebaliknya, jika dengan uang 2 juta saja kita sulit, kita berhutang sana sini, maka bisa jadi potensi besarnya ketika kita punya income 100 juta, kita tetap saja berhutang karena kita salah dalam mengelolanya. Pada akhirnya, mengelola uang kecil itu sulit, itu mitos. Dan mengelola uang besar itu mudah, itu juga mitos. Semua tidak tergantung pada nominal, semua tergantung pada kemampuan kita. Itulah 5 asumsi salah yang sering kita sematkan terkait dengan uang, terkait dengan income. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan kita punya perspektif yang lebih baik terkait dengan uang. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.